Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak muda, subbreakernya Mas Wong semuanya. Hari ini saya mau buat sebuah video yang sangat penting sekali karena saya pertimbangkan ini sangat perlu dibuat video. Jadi banyak sekali subbreaker peternak muda yang menanyakan mana Mas Dika, mana gang peternakan. Jadi sebenarnya Mas Dika atau gang peternakan itu sudah saya keluarkan, kalau tidak salah sudah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun atau 2 tahun yang lalu. Sudah kami keluarkan dari mitra, pertama dengan segala pertimbangan yang ada, baik pertimbangan kami pribadi, owner peternak muda dan mitra-mitra yang lain. Untuk problem dan sebabnya apa pasti ada dan tidak perlu saya sampaikan tentunya. Problemnya apa tidak perlu saya sampaikan, yang pasti ada. Dan kenapa tidak diberi kesempatan Mas Yoga? Sudah sering. Nah, sudah sering. Dan kenapa Mas Yoga kok baru buat video sekarang? Begini kawan-kawan, ada sebuah beban moral yang ada dalam diri saya sendiri. Karena Dika atau gang peternakan ini seperti terbranding melalui media peternak muda. Jadi seperti ini kemarin kita sering ajak jalan, kita sering ajak ngonten, bahkan saya suruh buat video YouTube, saya support, saya ini kok tiba-tiba dikeluarkan, maka pasti akan membuat subscriber peternak muda kaget. Maka waktu itu saya hanya memilih untuk subscriber di YouTube itu tidak saya jabarkan kenapa gang peternakan kita keluarkan dari mitra. Tapi untuk follower di Instagram waktu saya tabayun beserta bapak, tabayun ke rumahnya maunya seperti apa, kok seperti ini tidak berubah, itu saya buat live, tapi live-nya juga sudah saya hapus. Nah, kenapa baru saya buat video sekarang kan kawan? Saya kira dia mau berubah ya, problem-problem yang dulu mau berubah, karena saya ingat betul saya terakhir sekali saya tabayun ke sana sambil menyelesaikan masalah. Terakhir kali saya komunikasi sama dia secara face to face dan terakhir kali saya ketemu sama dia, pesan saya cuma satu, kamu kalau seperti itu pasti kamu ruwet, kamu nggak akan berkembang. Saya memang bicara seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu saya menerima telepon dan saya pandang ini perlu, karena rentetannya begini kan kawan, saya tadinya mau menghapus video yang ada gang peternakannya atau Dikanya, tapi itu video sudah banyak sekali dan saya scroll ini, kalau walaupun saya hapus ini tidak akan bersih karena pasti saya lupa ini video yang mana dan kapan saya tayangkan, itu pasti saya lupa. Maka saya pandang perlu saya buat video di sini untuk mempertegas. Terakhir kemarin ada sebuah masalah yang menurut saya harus saya buat video karena rentetannya begini, orang lihat YouTube peternak muda terus lihat si Dika atau gang peternakan, saya suruh subscribe, orang mengikuti dia, komunikasi sama saya jujur, mohon maaf sekali, waktu untuk komunikasi dengan saya itu sangat terbatas, karena saya itu memiliki pekerjaan pokok yang pagi, kadang sampai malam, jadi waktu untuk balas itu lamban. Mungkin kawan-kawan menghubungi, yang nonton video lama menghubungi mitra-mitra seperti Mas Dika, maka kenapa sekarang Mas, ayo bikin video tempat mitra? Saya sekarang berhati-hati sekali membranding seseorang karena sudah ada pengalaman, maka saya sangat hati-hati untuk membranding seseorang. Masalahnya apa Mas Yoga, kok Mas Yoga sampai buat video? Jadi begini kan kawan, masalah yang terbaru ini nominalnya luar biasa menurut saya, luar biasa, nominalnya sangat besar. Sebenarnya Mas Yoga dirugikan tidak, karena sudah bukan gabungan dari kami, sudah bukan mitra saya. Kalau dulu ada masalah saya bantu menyelesaikan, orang-orang yang dirugikan masih bisa saya bantu, orang-orang yang datang ke sini masih saya bantu hantarkan ke sana, duduk bareng secara kekeluargaan. Kalau ini saya sudah bukan apa-apanya lagi karena sudah bukan bagian dari peternak muda gang peternakan. Nah, kenapa Mas Yoga bahas rentetannya itu tadi? Jadi orang lihat YouTube peternak muda karena komunikasinya mungkin lamban, ngubungin gang peternakan, komunikasi intens segala macam, di situ ada transaksi tanpa sepengetahuan saya. Nah, kenapa saya buat video? Kemarin yang ditransaksikan adalah barang saya. Ada barang yaitu mesin tetas yang ada di mitra saya. Nah, mesin tetas itu ada 2 unit. Satu unit punya mitra, satu unit punya saya. Memang kami berencana untuk dijual. Mitra ngabarin ke saya,
Mas, ini yang mau beli Dika. Kata saya, jangan, saya sudah tidak mau berhubungan dengan dia lagi, transaksi saya tidak mau, saya bilang begitu. Terus, ini Dika mau lebih mahal, jangan, sabar. Alhasil mesin itu saya jual ke Sumatera Utara dan sudah laku. Terus nelpon lagi mitra, Dika mau sekian, tapi dibayar 2 kali. Alah sudah, kalau dibayar 2 kali kamu nanti nyalinya susah. Dalam hati saya kasih seperti itu. Saya karena berpikir ini nanti pasti ruwet gitu. Akhirnya mesin itu sudah laku. Nah ternyata video mesin-mesin yang sudah kami jual, mesin saya dan mesin mitra, itu masih dipakai untuk promosi ke orang lain, dan orang itu sudah membayar lunas. Sampai detik ini belum ada kejelasan. Ya karena jelas belum ada kejelasan, karena mesin saya dan mesin mitra sudah laku ke orang lain gitu. Akhirnya pembeli ini nelpon mitra saya. Kok mesinnya tidak dikirim? Mitra saya menjawab, mesin apa Pak? Saya pesen sama Andika Gang Peternakan. Waduh, maaf Pak, mesin kemarin yang jual Mas Yoga sudah laku ke Sumatera Utara, bukan ke Jakarta, karena pembeli ini di Jakarta. Dari rentetan itu kan kawan, rentetan itu, ini kalau saya nggak buat video di YouTube, ini bahaya ini kata saya. Bahayanya apa? Karena ya maaf saya ngomong, tanpa dia masuk konten peternak muda, dia tidak akan banyak orang yang mengenal, dia tidak akan terbranding. Bohong, zaman era digital, era kemajuan zaman seperti ini, tanpa sosial media tidak akan banyak yang mengenal. Seperti peternak muda, tanpa ada YouTube, tanpa ada sosial media yang lain, mungkin kawan-kawan juga tidak mengenal peternak muda. Maka dari itu kawan-kawan, saya mohon bantuannya untuk disebarkan dan untuk korban sudah saya kasih masukan bahwasanya didatengin saja ke Lampung, diselesaikan secara kekeluargaan. Saya diminta bantuan, bukan saya tidak mau membantu, tapi ya tetap saya bantu, saya pantau dia lokasinya di mana, saat ini berada di mana. Alhamdulillah juga saya bisa, karena saya ada aksesnya di situ, mungkin saya bisa sekedar membantunya seperti itu. Kalau saya suruh datang seperti dulu saya menyelesaikan problem-problem yang lain, seperti dulu saya nggak bisa, karena bukan bagian dari peternak muda lagi. Dan ini adalah tanggung jawab moral. Sebenarnya ini hanya tanggung jawab moral karena pernah terbranding, karena pernah saya branding, saya perkenalkan ke publik. Kan nggak usah mencari masalahnya apa, yang jelas itu kan kawan, karena saya tidak suka yaitu masalah pribadi dan sudah saya selesaikan. Mungkin ini terpaksa saya harus buat video ini demi kebaikan bersama, dan semoga kita semua mendoakan semoga berubah. Semoga berubah, karena sayang sekali kawan-kawan. Ini yang saya katakan, bahwasanya kita bisnis itu bukan sehari 2 hari, kita bisnis ini jangka panjang. Peternak muda berdiri sampai detik ini, berkembang walaupun pelan-pelan, hanya satu yang peternak muda pegang: konsekuensi, jujur, jangan sampai membuat orang rugi dan kecewa secara sengaja. Maksudnya secara sengaja lah, terang-terangan nipu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kita apa adanya aja, insya Allah nanti berkembang kawan-kawan. Dan jangan terobsesi bahwasanya kita harus terlihat wah. Ya, kita harus terlihat wah, ternyata kita memaksakan keadaan. Akhirnya seperti ini kan kawan. Jadi itu kawan-kawan, kalau kawan-kawan tanyakan Gang Peternakan atau Andika kemana, sudah kami keluarkan sudah cukup lama, sekitar 2 tahun ke belakang kalau tidak salah. Jadi segala bentuk macam transaksi itu bukan tanggung jawab kami lagi. Dan kawan-kawan juga kalau mau menghubungi mitra terus ada transaksi, mohon konfirmasi ke saya. Seumpama nih masih ada beberapa mitra, kan mau transaksi ke mitra, mohon konfirmasi pada saya dahulu supaya saya bisa cross check. Boleh nggak Mas saya transaksi langsung ke mitra? Boleh, tapi alangkah baiknya cross check, karena yang tahu bentuknya mitra itu seperti apa, karakternya mitra itu seperti apa, saya yakin kawan-kawan saya lebih tahu daripada kawan-kawan, karena kawan-kawan mungkin daerahnya jauh, saya lebih dekat. Jadi itu kawan-kawan penjelasan dari peternak muda. Hati-hati dalam transaksi sekarang ya. Kita juga mendoakan semoga beliau ini yang belum jelas ya, yang belum jelas ini segera mendapatkan kejelasan, bisa kalau harapan saya diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kalau sampai walaupun pekerjaan saya di situ, saya tidak menyarankan di situ, karena kalau sampai di situ ya kasihan
masih ada kasihan, tapi kalau dongkol ya masih dongkol. Karena kenapa kan kawan, saya baru sadar semenjak saya buka kios ini, kan ada beberapa aksesoris kios yang datang ya. Ini sedikit curhat, dan saya mencoba meredam amarah, asik. Karena kalau saya ikutin berarti apa bedanya saya dengan dia. Jadi setelah saya buka kios, ada beberapa orang yang ngampas aksesoris, dan tentunya orang yang ngampas aksesoris itu kan dari kios ke kios. Nah, ternyata dari obrolan-obrolan peternak sekitar sini, ternyata alhamdulillah peternak muda masih dijelek-jelekkan sampai detik kemarin, dan ada sedikit emosi, tapi sudahlah, bukan kelas saya. Toh ngurusin orang ruwet juga bukan kelas saya. Maka ini bukan untuk menjatuhkan, tapi ini lebih untuk menjaga safety, karena ada sebuah beban moral di saya. Karena itu anak pernah saya branding, itu anak pernah saya ajak kemana-mana. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada bahasa yang dari dia mungkin yang kan pernah komunikasi, wes terserah, nggak usah percaya. Buktinya sekarang yang ruwet siapa? Ya karena ada beberapa bahasa-bahasa yang ya menjelek-jelekkan kita, tapi ya sekarang terbukti siapa yang ruwet gitu. Sekali lagi juga saya tidak pernah mengajak siapapun untuk gabung ke mitra. Ya sejarahnya, disclaimer, sejarahnya si Dika datang itu kurang lebih 2020 ya, 2020. Saya tidak kenal karena ternyata sekolah SMA sederajatnya, dia sekolah SMK itu bukan di sini, dia sekolah di kota, dia kuliah di Jogja. Dia pulang ke sini 2020, datang ke rumah saya minta pulet, saya nggak kenal. Ya, saya maaf, pulet ini untuk pengembangan. Ternyata besoknya dia bawa bapaknya, baru saya kenal bapaknya siapa, bapaknya orang sini tetangga. Maka dari itu bapaknya menitipkan, tolong diajak Dikanya, maka itu saya ajak terus, kemana-mana saya ajak. Ya mungkin kan melihat kedekatan saya dulu seperti itu, tapi itu sebenarnya itu saya menyembunyikan sebuah masalah yang saya kira masalahnya lebih dari 5 ya, lebih dari 5, ada sekitar 7 atau 8 problem yang ada yang Dika dengan saya, itu cuman saya tidak buka, masih saya tutupi. Sebenarnya itu waktu ini ya ada masalah, tapi kita kasih kesempatan. Ya alhasil sudah tidak ini, maka yang paling benar adalah kita keluarkan. Gitu kan kawan, ini adalah video klarifikasi peternak muda, bahwasanya peternak muda sekarang sudah tidak bertanggung jawab atas apa yang dijalankan gang peternakan, karena gang peternakan sudah kita keluarkan dari mitra. Sukses selalu kawan-kawan. Sekali lagi saya pesan sama kawan-kawan, udah pokoknya nggak usah memaksakan diri, jangan lebih ada istilah besar pasak daripada tiang. Jangan kan kawan ya, kalau bangun kandang sederhana peternak muda mengajari kawan, menemani kawan dari nol, dari kandangnya banner, dari sekarang bangunin, kita gitu nikmatin aja waktunya. Pokoknya hati-hati transaksi, udahlah apa yang kita perbuat nanti ada balasannya. Pokoknya hati-hati. Anda nanam baik, insya Allah nanam baik. Gitu lur ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk sahabat peternak muda, subbreakernya Mas Wong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full semuanya.